Nama saya Jocelyn Anji Haryanto, saya kelas hukum 2, NIM saya 20C10112. Saya ingin menjawab tugas agama. Soal yang pertama, menurut narasumber, apa itu kematian mendorong manusia menuju kesempurnaan? Jawabannya, disertai paham kematian merupakan titik puncak manusia mengambil keputusan terakhir. Kalau pahamnya di situ, manusia akan mengambil keputusan yang baik. Diharapkan manusia memiliki pandangan pusat terakhir kesempurnaan, yaitu kematian. Kesempurnaan terakhir yaitu bersatu dengan Allah. Soal yang kedua, apa itu kematian harmonis? Kematian harmonis maksudnya tidak aneh-aneh dan penuh persiapan. Kalau seperti kecelakaan dan lain-lain kan tidak ada persiapannya. Orang yang matinya harmonis atau jiwa raganya siap untuk meninggal perlu persiapan. Persiapan dimulai dari hidup saat ini, hidup dengan baik, harmonis. Hidup harmonis itu yang penuh dengan kasih, tanpa dendam, iri hati, musuhan, tidak ada yang membuat hati tidak tentram. Itu yang membuat kita nanti meninggal dengan harmonis, dalam arti siap dipanggil Tuhan. Itu kematian tidak harmonis. Jadi kematian tidak harmonis itu misalkan kayak karena kecelakaan atau masih punya dendam, ia tuh tidak siap untuk menghadapi kematian. Yang keempat, arti alam kehidupan dan kematian. Yang pertama, arti alam kehidupan. Semua ciptaan adalah suatu hal yang berharga dan mencerminkan keagungan Allah. Terdapat dalam kitab Mazmur 104. Yang kedua, semua ciptaan diselamatkan melalui Kristus. Ada tertulis di kitab Kolose 1 ayat 15-23. Yang ketiga, dunia adalah milik Allah. Yang keempat, dunia adalah ciptaan Allah. Yang kelima, bumi diopang dan diselenggarakan oleh Allah. Yang keenam, dunia di bawah konvenan dengan Allah. Yang ketujuh, manusia adalah penjaga lingkungan. Sedangkan arti alam kematian menurut Perjanjian Lama itu sebenarnya sedikit diceritakan dalam Alkitab mengenai dunia orang mati. Rohnya itu masih ada, namun turun ke suatu tempat yang dinamai Sheol. Sheol itu istilahnya dalam Alkitab untuk mendefinisikan dunia orang mati. Digambarkan dalam Alkitab bahwa Sheol itu tempat yang berada di paling bawah. Untuk lebih jelasnya bisa membaca kitab Mazmur 86 ayat 13, Amsal 15 ayat 24, atau Yeskiel 26 ayat 20. Selain itu, ada juga di Ayub 10 ayat 22 dikatakan bahwa dunia orang mati ini. Kalau di Perjanjian Baru, menurut Perjanjian Baru itu istilah dunia orang mati itu disebut Hades. Bisa dibaca di Matius 11 ayat 23, Matius 16 ayat 16, atau Lukas 10 ayat 15. Dalam Perjanjian Baru, kita juga akan menemukan beberapa cerita yang menyangkut dunia orang mati. Contohnya kisah mengenai orang kaya dan Lazarus, serta bendahara yang terjujur. Sebenarnya penggambaran dunia orang mati yang tertulis di kisah tersebut tidaklah dimaksudkan untuk mengajarkan kita mengenai keadaan orang mati, melainkan hanya sebagai perumpamaan yang menggunakan jalan pikiran orang Yahudi saat itu. Dan Petrus juga sempat berbicara mengenai kematian orang-orang fasik. Ia mengatakan bahwa roh-roh mereka akan seperti di penjara sebelum dikatakan bahwa maut tidak akan mengakhiri keberadaan manusia. Itu ada di Matius 27 ayat 52, 1 Korintus 11 ayat 30, dan soal yang kelima, hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan keselamatan. Kalau menurut agama saya, agama Kristen, yang pertama itu kasih karunia. Konsep dasar yang perlu dipahami dalam Kristen itu bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia. Tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 8. Bunyinya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini dasar penting harus dipahami, yaitu keselamatan adalah karunia Roh Kudus. Yang kedua, percaya Yesus. Ada ditulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ketiga, melalui pertobatan. Karena itu barang siapa yang bertobat maka ia dapat diselamatkan, seperti tertulis pada kitabnya yang ada di 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Di sini jelas dinyatakan oleh Allah bahwa pertobatan seseorang akan membawa orang tersebut pada keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Dengan bertobat, maka hati akan beriman kepada Kristus dan mempercayai penyalibannya sebagai upaya penebusan dosa agar umat manusia diselamatkan. Sekian dari saya, terima kasih.